ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Bergaul bersama dengan umat Islam dengan baik menurut saya. Lalu yang kedua, kenapa nggak ada niat? Karena saya lahir dan dibesarkan di kampung di Tebet, dan rumah saya 200 meter dari masjid. Masjid itu tempat saya main setiap sore gitu. Jadi bahkan setiap wudhu saya, waktu itu kita masih SD, SMP, lagi suka-sukanya adu pancok, setiap wudhu saya seneng itu mau main gitu, karena ya buat saya latihan supaya kuat gitu mancoknya, makanya menang terus. Nah, orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Beda kelas lah. Mereka lebih terhormat, lebih menghargai bait Allah. Kita aja kalau mau makan, harusnya kan cuci tangan dulu. Ya dong. Kita mau masuk ke rumah orang, kita lepas sepatu. Dan tentu banyak pihak terkejut. Saya sih terkejut. Kecewa juga waktu melihat itu. Video yang beredar. Karena bagi saya, hidup di negeri yang tercinta ini kita saling menghargai satu sama lain. Apabila ada emosi karena kesalahpahaman ataupun karena marah soal agama, itu akibatnya sangat berbahaya. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan berita viral yang terjadi, yang kita saksikan baik di layar kaca maupun di berbagai media sosial akhir-akhir ini, di mana seorang pendeta mengeluarkan statement atau menyampaikan pendapatnya terkait dengan zakat dan juga persepuluhan yang ada dalam ajaran Kristen, di mana pendeta Gilbert ini mengungkapkan perbedaan antara zakatnya orang Islam dan juga persepuluhannya orang Kristen. Penyampaiannya ini tak disangka-sangka menjadi viral dikarenakan pernyataan pendeta Gilbert disinyalir telah menghina agama Islam, yaitu berupa ritus atau tata cara ya sholat dari umat Islam maupun terkait dengan angka atau besaran zakat yang diberikan oleh umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu tak tanggung-tanggung berbagai macam reaksi atau tanggapan dari umat Muslim yang begitu luar biasa, yang mengakibatkan pendeta Gilbert pun menjadi panik atau bingung dan berjuang untuk bertemu dengan MUI dan juga mantan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kalla, meminta perlindungan sekaligus untuk memberikan klarifikasi dan atau klarifikasi atas apa yang telah ia sampaikan, dan ia menyatakan bahwa ia tidak berniat untuk menjatuhkan apalagi menghina ajaran dari agama tertentu, dalam hal ini adalah ajaran agama Islam. Namun memang seperti yang kita ketahui, reaksi atau tanggapan dari berbagai pihak, dalam hal ini para netizen, sungguh luar biasa. Dan memang ini dilihat jika tidak diredam secepatnya akan berakibat fatal, di mana akan ada banyak reaksi yang datang dari umat Muslim terhadap pernyataan pendeta Gilbert tersebut. Dan justru kecaman tidak hanya datang dari umat Muslim, tetapi juga datang dari umat-umat non-Muslim, teristimewa umat Kristen, yang merasa tidak pantas seorang pendeta Gilbert mengungkapkan hal tersebut di depan publik, yang seolah-olah menghina agama tertentu. Oleh karena itu, sahabat sekalian, kita akan menyaksikan bagaimana cuplikan video pendeta Gilbert mengungkapkan pernyataannya terkait dengan zakat dan juga tata cara sholat ya dari umat Muslim, dan juga bagaimana
perjuangannya untuk meyakinkan kembali umat muslim melalui MUI dan juga mantan wakil presiden Yusuf Kala agar bisa diredam hal tersebut, sehingga ia pun bertemu dengan pihak MUI dan juga mengklarifikasi isi pernyataannya. Namun disayangkan memang sudah banyak orang yang terlanjur sakit hati dengan statement yang telah ia keluarkan. Baik sahabat sekalian, sebelum kita masuk ke videonya, terlebih dahulu kepada para sahabatku yang mungkin ingin berkomen, yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru kami upload di channel ini, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya dan terus mengikutinya dari waktu ke waktu. Baik, kita langsung saja ke video pertama, cuplikan statement atau pernyataan dari Pendeta Gilbert. Mari kita saksikan. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Seolah-olah Itu Tuhan Allah itu bisa berhubungan, disogok, ya? saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa, bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Bergaul bersama dengan umat Islam dengan baik menurut saya. Lalu yang kedua, kenapa nggak ada niat? Karena saya klarifikasi Pendeta Gilbert, ya. lahir dan dibesarkan di kampung di Tebet, dan rumah saya 200 meter dari masjid. Masjid itu tempat saya main setiap sore gitu. Jadi bahkan setiap wudhu saya, waktu itu kita masih SD SMP lagi suka-sukanya adu pancong, setiap wudhu saya seneng itu mau main gitu, karena ya buat saya latihan supaya kuat gitu mancongnya, makanya menang terus gitu. Nah, tapi karena kalau muslim habis wudhu kan nggak boleh sentuh lagi, nggak boleh pompa lagi, jadi saya senang hati aja. Jadi buat saya kehidupan itu sangat indah. Lalu saya SD Omong tadi lain, ya. Dan itu nggak ada pelajaran agama Kristennya. Jadi sampai kelas 6 SD saya belajarnya hanya agama Muslim gitu. Sampai hari ini saya masih hafal Al-Fatihah gitu, karena memang harus dites, kalau enggak kena pukul sama guru saya gitu. Jadi indah sekali hubungannya gitu. Jadi saya kaget kalau saya dituduh sebagai menghina gitu. Tapi iya, karena pernyataannya. untuk segala kegaduhan saya tetap harus meminta maaf, supaya saya harap itu bisa menunjukkan bahwa kegaduhan ini bisa reda. Tapi saya juga harus jelaskan bahwa itu persoalannya hanya karena diedit-edit dan dinarasikan. Sekali lagi saya tidak membenarkan diri, saya meminta maaf untuk kegaduhan ini. Tetapi kalau saya boleh jelaskan, itu sebetulnya otokritik. Dan buat saya membandingkan betapa kita orang Kristen kadang-kadang sudah dapat begitu kemudahan, jadi saya pakai kayak bahasa sarkas. Kita udah begitu banyak dapat kemudahan, maksudnya ibadah kita santai begitu, tapi seminggu sekali pun nggak mau datang karena alasannya mungkin saya udah bayar perpuluhan gitu. Nah, sementara saya jelaskan bahwa untuk saudara-saudara muslim kita, doa aja nggak boleh salah. Kalau kita kan sembarang-sembarang, kadang-kadang sampai main HP gitu, itu otokritik gitu. Dan saya bilang mungkin dianggap itu melecehkan waktu saya bilang
doanya orang muslim itu setengah mati, tapi masalah setengah mati dibanding kacamata saya gitu. Bukan merendahkan, menghina, justru mengagungkan. Kenapa? Karena kita tuh kebaktiannya kan seminggu sekali, santai banget. Oh ini kan 5 kali sehari, dan udah 5 kali sehari ucapannya dan gayanya nggak boleh sama. Bahkan saya sempat bilang sampai terakhirnya mesti lipat kaki. Bahkan kan saya sempat singgung itu bahwa makanya yang 70 tahun aja masih bisa lipat kaki kalau umat muslim. Kita Kristen yang 50, yang 40 lebih lah udah nggak bisa lipat kaki. Kenapa? Karena ya santainya gitu. Jadi itu sekali lagi otokritik buat kami dengan gaya bahasa sarkas. Gaya bahasa yang berakibat fatal. Saya ledekin karena kamu merasa kamu bayar 50, kamu bayar 10%. Jadi kamu anggap kamu naik kelas bisnis gitu gitu kan. Proyek ekonomi kan kayak beramus antri gitu. Nah itu sebetulnya saya jelaskan. Kalau itu dianggap salah, sekali lagi saya minta maaf. Tetapi saya sama sekali tidak ada niat atau apapun, karena sekali lagi itu wilayah private, itu adalah ibadah minggu. Nah, tapi kalau ditanya kenapa ada di website tuh, karena zaman sekarang orang beribadah juga di rumah. Dan tentu banyak pihak terkejut, saya sih terkejut, kecewa juga waktu melihat itu. Video yang beredar, karena bagi saya hidup di negeri yang tercinta ini kita saling menghargai satu sama lain. Apabila ada emosi karena kesalahpahaman ataupun karena marah soal agama, itu akibatnya sangat berbahaya. Karena itu janganlah sebelum meluas kita harus selesaikan terlebih dahulu. Selesaikan, padamkan. Tadi minta maaf. Kita terima kasih Pak Pendeta. Jadi tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan kronologisnya. Kedua, akibat kegagalan sudah minta maaf. Dan itu sebagai Ketua Dewan Masjid saya mengerti, dan karena saya mengerti maka itu dan sudah minta maaf, saya terima maaf itu agar, tapi tentu tidak lain kali harus baik-baik ya. Lain kali harus baik-baik ya. Karena sudah mengerti apa itu Islam. Tidak, kita tadi bicara tadi lebih banyak tentang apa itu Islam dan menjelaskan sama saya apa itu Kristen. Jadi kita saling memahami ya, apa itu gereja. Jadi bagi seluruh umat Islam yang sudah melihat video itu cukup berbahaya. Karena itu mari kita memaafkan karena sudah menjelaskan dan sudah minta maaf. Umat Islam itu memberikan maaf apabila ada yang meminta maaf. Itu juga sedekahnya juga kita maafkan. Dan sudah dijelaskan. Dan maaf artinya tidak lagi membuat seperti itu lagi. Pasti karena kita sudah jelaskan tadi. Dua ahli agama yang menjelaskan tentang Islam, jadi seperti itu. Jadi itulah sekali lagi terima kasih Pak Pendeta atas penjelasan dan permintaan maafnya tadi, dan saya dapat memahami itu. Terima kasih untuk semuanya. Dan sekali lagi dari dasar hati saya terdalam tidak ada niat sama sekali dari saya untuk mendatangkan kerusuhan ini, karena tidak ada niat ya. Dalam saya menghargai perbedaan, saya mencintai rekan-rekan saudara mayoritas saya yaitu umat Muslim, dan biarlah kedepannya kita tutup buku kelam kita dan kita maju lagi pada hal-hal yang lebih baik. Kepada yang merasa tersinggung, kecewa dan marah, izinkan saya datang dengan segala kerendahan hati menyampaikan maaf saya. Dan kebetulan juga saya ada di gedung yang indah ini, yaitu Majelis Ulama Indonesia bersama dengan para pimpinan-pimpinan yang baru saja juga kita merayakan Idul Fitri buat umat Muslim dan Paskah buat umat Kristiani. Jadi biarlah di momen ini minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan biarlah kedepannya menjadi lebih baik, dan saya berjanji untuk tidak mendatangkan hal-hal yang menimbulkan polemik di kemudian hari. Sekali lagi minta maaf.
kepada bapak-bapak sekalian, para kiai, pimpinan minta maaf. Dipersilakan kepada Buya Yusna Yusuf sebagai Ketua Kerukunan Majelis Ulama Indonesia. Dipersilakan ditanggapi Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Majelis Ulama Indonesia hari ini pada tanggal 16 hari Selasa 16 April 2024 mendatangkan tamu Pendeta Gilbert. Pendeta ini dianggap melakukan sebuah kesalahan, kemudian datang kemari melakukan klarifikasi, dan beliau sudah membuat statement mohon maafnya dari semua kesalahan yang ada dalam apa yang diucapkannya yang viral itu. Kami Majelis Ulama Indonesia sudah mendengarkan, dan saya kira kami memberikan penjelasan kepada semua umat Islam bahwa marilah kita memaafkannya, karena memang itu adalah aturan agama. Kenapa begitu demikian? Wasyawirhum fil amr. Kita berikanlah maaf yang sebaik-baiknya, dan beliau berjanji tidak akan menyampaikan sesuatu membanding-bandingkan apa ibadah yang dilakukan oleh umat Islam dengan umat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian, pemirsa dimanapun berada. Hari ini kita mendapat klarifikasi dari Pak Pendeta Gilbert, kemudian Buya Yusna sebagai pimpinan NU sudah menyampaikan penerima dan juga memberi maafnya. Dan kita mari bangun ke depan persatuan dan kesatuan. Manusia itu makhluk khata wa nisyan, manusia itu bisa lupa dan keliru, dan sebaik kita orang yang berbuat salah adalah memperbaiki dan minta maaf. Mari kita maafkan dan song-song ke depan kerukunan antar umat beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersalaman. Pendeta juga manusia. Sekali lagi, saya minta maaf untuk kegaduhan ini, tapi percayalah, kebersamaan Indonesia selalu ada di hati saya. Dan untuk itu, kalau berkenan, saya pegang tangan Pak JK, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat muslim, saya memohon maaf sekali lagi. Tuhan memberkati. Akhirnya, alhamdulillah, puji Tuhan, Bapak Pendeta Gilbert Lumendong gerak cepat dan sudah meminta maaf kepada Bapak Yusuf Kalla selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia. Akhirnya sudah dimaafkan dan sudah bersilaturahmi. Beserta juga kemarin gerak cepat langsung ke MUI, Majelis Ulama Indonesia, ini ada beritanya. Bapak Pendeta Gilbert Lumendong juga sudah bersilaturahmi dengan MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan sudah meminta maaf. Akhirnya dimaafkan. Ya, saya paham kawan-kawan semua, saudara-saudaraku yang beragama Islam, mungkin sampai hari ini masih ada rasa kesal, mungkin masih hari ini ada yang belum memaafkan. Tapi percayalah kawan-kawan, Bapak Pendeta Gilbert Lumendong itu hanya manusia biasa. Walaupun beliau pendeta, tapi pendeta juga manusia, bisa melakukan kesalahan, bisa salah juga, bisa melakukan dosa. Ya, jadi tidak ada yang sempurna. Ya, semua manusia tempatnya salah, tempatnya dosa. Jadi kawan-kawan mohon dimaafkan. Saya juga pribadi mewakili umat Kristen, saya juga minta maaf atas pernyataan atau atas hal-hal yang tidak berkenan bagi saudara-saudaraku yang beragama Muslim. Baiknya kawan-kawan, menurut saya kita jadikan ini pembelajaran yang berharga untuk kita sama manusia lebih bisa menghargai dan menghormati sesama kita, ya. Dan khususnya juga untuk Pak Pendeta Gilbert Lumendong, agar ke depan ketika khotbah, ya, agar lebih bisa untuk menyaring mana yang baik, mana yang benar. Karena saya yakin Pendeta Gilbert lebih paham dan lebih tahu, ya, karena beliau juga pendeta senior. Ya, karena saya yakini, saya mengetahui di dalam Alkitab selalu diajarkan untuk kasih, mengasihi sesama kita umat manusia. Terima kasih semua. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan?
paling berdiri nyanyi tempat santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Maksudnya tahiyat ya. Jadi katanya tidak semua orang itu mampu dan tidak semua orang bisa. Apakah Anda sudah mengerti tentang fikih dalam Islam? Begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dan rukhsah ketika orang yang tidak bisa melaksanakan sholat sambil berdiri bisa sambil duduk. Ketika seorang tidak bisa melaksanakan sholat sambil duduk karena ada uzur, bisa sambil berbaring. Jadi Anda jangan dulu berbicara seperti itu. Kalau misalkan tidak tahu dan tidak mengerti tentang apa dan bagaimana cara ibadahnya umat Islam, begitu luar biasa Allah dan Rasul yang memberikan keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu. Ittaqullah mastata'tum, kata Allah. Takwalah engkau kepadaku, ibadah engkau kepadaku sekuat kemampuan kalian. Itu begitu luar biasa ayat yang Allah sampaikan kepada orang-orang yang beriman. Baik ya ikhwah, di sini pendeta ini masih tetap menyinggung ibadahnya umat Islam karena harta yang dikeluarkan umat Islam hanya 2,5% ya ikhwah. Nauzubillah. Baik. Apakah sholat itu diajarkan oleh Nabi Isa atau Yesus itu sendiri? Kita langsung saja lihat ya ikhwah di ayat ini. 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini Yesus sendiri yang berbicara seperti ini. Maka ia maju sedikit lalu sujud. Pertanyaannya adalah agama apa dan siapa ketika ibadah itu ada sujudnya untuk saat ini? Tiada lain dan tidak bukan, itu adalah agama Islam. Apa yang kemudian disyariatkan oleh Nabi Isa alaihissalam itu dilaksanakan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang disyariatkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun sebelum masuk ke mezbah itu, wudhu terlebih dahulu, membasuh tangan dan kakinya, itu dilanjutkan oleh syariatnya Nabi besar Muhammad SAW dengan adanya wudhu. Subhanallah, ini sangat luar biasa. Kenapa yang sujud ini tidak diadopsi kemudian oleh Bapak sendiri, Pak Pendeta sendiri? Kenapa membasuh tangan dan membasuh kaki sebelum masuk mezbah itu tidak diadopsi kemudian? Justru yang diadopsi itu adalah masalah perpuluhan itu sendiri. Ya wah, kita tidak mengomentari bagaimana dan seperti apa cara pendeta ini beribadah. Kita tidak mengomentari itu. Apakah memang pendeta ini sesuai ibadahnya dengan Bible itu sendiri? Kita tidak mengomentari itu. Akan tetapi pendeta ini sudah menyinggung daripada ibadahnya umat Islam, apalagi sudah disambungkan dan disangkut pautkan antara sholat dengan harta yang kemudian dikeluarkan itu ya. Dan dengan perpuluhan ini, hemat kami, harus diluruskan dan memang wajib ini diluruskan ya. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa, bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Sangat disayangkan ya, seorang pendeta harus berkhotbah atau berceramah dengan konsep seperti ini. Kemarin yang lagi viral Ning ya, menyindir Pak Haji Rhoma Irama. Sekarang seorang pendeta berkhotbah menyindir agama lain. Buat apa? Bapak ini seorang pendeta loh ya, menjadi sebuah panutan untuk teman-teman yang beragama Kristen. Kenapa harus berkhotbah dengan konsep yang seperti ini? Udah jelas-jelas kalau beda agama itu pasti cara beribadahnya dan lain-lainnya itu pasti berbeda. Kenapa harus menjadi sebuah perbandingan? Kadang bener banget sih, adab itu harus lebih tinggi dari ilmu. Setahu saya semua agama itu ya mengajarkan hal-hal yang baik ya, bukan yang seperti ini gitu loh. Berarti yang salah ini bukan agamanya tapi orangnya. Dan tapi lagi nih, nggak semua orang Kristen seperti ini ya. Saya punya banyak teman orang Kristen tidak seperti ini. Tolong banget ya buat Pak Pendeta sebelum berkhotbah ya,
tolong dicari tahu dulu, diketahui dulu 2,5% itu buat apa, ya. Jangan langsung brek gitu loh. Ya, tapi kok 2,5? Sana aja. Mendingan sujud jelas daripada encok dan obesitas tidak bisa sujud. Lagian sujud itulah sikap dari hati kita terhadap Tuhan. Untuk apa ngenyek-ngenyek agama orang lain, sedangkan banyak urusan borok di dalam agamanya sendiri. Daripada sedot-sedot perpuluhan untuk memperkaya diri dan istri sendiri, dan bahkan istri jadi bendahara. Habis itu minta perpuluhan ke jemaat, ambil ayat dari perjanjian lama untuk kepentingan diri sendiri. Enak sekali ya zaman sekarang ya, jadi pelawak rohaniawan. Dan kedua, kalau di Singapura, di Jerman, di Eropa, kita kasih perpuluhan, kita dapat tanda terima dari gereja. Dan kita laporin itu ke pajak pemerintah, di mana kita tinggal, dan dipotong. Dan gereja itu patut memberikan 10% yang kita bagikan untuk kegiatan sosial. Tapi di Wakanda ditilep, ditilep sama pelawak rohaniawan, dan kita tidak punya bukti bahwa disumbangkan ke rakyat. Semua atas nama kerajaan Tuhan. Sedangkan untuk kerajaan sendiri, gonta-ganti mobil, gonta-ganti Rolex, gonta-ganti apartemen, dan terbang selalu first class. Kayaknya Tuhan Yesus dulu nggak naik first class, gak? Ini mah first class terus menerus. Terus kenapa sekarang harus mengusik agama lain? Mungkin saja sudah kehabisan bahan, ya? Sudah kehabisan bahan. Sedangkan banyak cerita-cerita di Alkitab kok. Ada jutaan cerita di Alkitab. Terpaksa kita harus bahas agama orang lain untuk ya jadi kembali terkenal. Sudahlah, orang Katolik pun sujud kok. Saya pun sujud kalau berdoa. Kalau orang obesitas nggak bisa sujud karena kebanyakan makan, itu salah sendiri. Di Alkitab pun tertulis, sujudlah kepada Tuhanmu. Bukan hanya hati, tapi fisik kita. Makanya saya herannya di sini ya. Jarang sekali Wakanda ini pendeta bisa masuk penjara. Sedangkan di Singapura, di Eropa, di Amerika banyak pendeta ditangkap masuk penjara karena menyelewengkan uang dan juga mengajar ajaran kesesatan. Tapi ya sudahlah, sebodoh teing, terserah. Sembahlah tuh manusia, bukan Tuhan. Sembahlah para pelawak rohaniawan, bukan Tuhan. Saya nggak lepel banget ya. Pret. Orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Beda kelas lah. Mereka lebih terhormat, lebih menghargai bait Allah. Kita aja kalau mau makan, harusnya kan cuci tangan dulu. Ya dong. Kita mau masuk ke rumah orang, kita lepas sepatu. Karena agama juga memiliki budaya. Bukan seenak-enak masuk ke gereja ngerumpi, gosip, sampai gosipnya dari mimbar, gosipin agama orang lain. Di mana etikanya? Sangat mempermalukan orang lain yang agama itu sendiri, jemaat yang lain, dan umat yang lain. Sedangkan ini ulah satu orang yang mungkin sudah merasakan banyak uangnya, dipuja, disembah sama jemaatnya, bahkan juga sama orang-orang top terkenal. Tapi coba dulu, waktu baru mulai khotbah, waktu dulu masih kismin ya, naik Gojek, atau naik sepeda ontel, motor kwek-kwek, khotbahnya halus, tidak mau menyinggung orang lain, kita semua bersaudara. Tapi ketika sudah mengalami puncak tertinggi, dengan cara apapun kita nggak tahu, baru ngomongnya sembarangan. Lagian kita sering mengatakan, aku ini pendeta.
Tapi siapa yang ngangkat kita pendeta? Jangan-jangan Tuhan tidak pernah angkat kita jadi pendeta, tapi manusia angkat kita jadi pendeta. Jangan GR juga, aku pendeta. Yang angkat siapa? Tuhan atau manusia? Masalahnya di situ. Jangan kita apes, gue pendeta, aku pendeta. Justru kalau seseorang pendeta tidak pernah mengakui dirinya itu pendeta, tapi orang lain mengakui dia benar-benar seorang pendeta, wakil Tuhan. Begitu. Bukannya aku pendeta, kalian tunduk, kasih perpuluhan. Itu mah teroris. Tapi dari semua ini sebabnya karena rakyat tidak mau baca. Rakyat sukanya itu figur-figur. Oh, pahlawan gitu kan. Oh, ada ini artis rohani, ada artis Hollywood, artis Bollywood, ada artis politik. Begitu, kurang kritis. Nggak pede, dia butuh di follow ya, follower. Karena nggak pernah juga baca isi Alkitabnya. Kalau disajikan seperti ini di Eropa, langsung dilempar telur sama tomat pendetanya. Karena sangat nggak mutu. Contoh-contoh seperti ini merendahkan agama orang lain. Dan lagian kita ini kan katanya Pancasila, harus saling menghormati. Nah, habis itu ngeluh, kami dianiaya. Ya kalau begini ya gimana nggak dianiaya? Iyalah, salah sendiri. Kita dianiaya, kita nggak dikasih izin gereja, pret. Kalau begini caranya, yang lain kena dampaknya juga cuy. Yang orang-orang juga yang gereja benar, yang kasihan miskin, benar-benar mereka motivasi yang benar. Jadi ini harus menurut saya ditindaklanjutin, karena kasihan yang lain dong. Iya dong, ini benar-benar orang yang kata udah terkenal, makin tinggi, harusnya makin rendah hati, ngomongnya itu lebih halus gitu. Lu ngomong ginian sama istri lu aja di tempat tidur kalau masih mau dengar. Jangan di mimbar untuk jemaat. Apalagi zaman sekarang kan zaman TikTok. Bahaya orang rekam. Tapi nanti pasti datang pengacara Kristen kondangan membela. Oh, itu ibaratnya. Oh, itu cuma hiperbola. Itu parables ya, itu perumpamaan. Oh begini begono, nanti nih pengacara-pengacara hebat Kristen turun tangan ya, yang kondang-kondang itu karena tidak menyebut agama tapi seolah-olah diputer-puter menang deh. Biasanya begitu kan? Nanti kita lihat tuh pengacara-pengacara Kristen yang di dalam gerejanya mungkin itu sendiri yang sudah di-hire. Udahlah, ngeri banget ya zaman sekarang ya, semua itu mau diadu. Politik diadu, agama mau diadu sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya tolong deh, kali ini kita harus benar-benar memiliki sistem dan hukum yang benar dan mendidik sekali-sekali. Nah sekali-sekali pemerintah harus juga tutup gereja. Jikalau gereja atau agama manapun itu meresahkan, nggak apa-apa. Kenapa? Daripada huru-hara. Nah, jadi jangan bilang sekarang kita ini di TikTok bikin huru-hara. Mereka bikin huru-hara, saya dan banyak content creator berusaha meluruskan. Capek, tahu nggak kerjaan kita? Tapi akhirnya kita yang di-hate, dibully. Padahal kita meluruskan ulah orang. Yang punya duit, yang bisa beli agama. Bisa beli segala sesuatu. Dan karena sudah punya kedudukan, ngomongnya ngenyek, rendahin orang lain, rendahin agama orang lain. Ya, kalau soal suci non suci di gereja Katolik pun ada air suci. Kita masuk ada air suci. Kita juga ada baptisan selam di kolam, di laut, atau di danau. Jadi janganlah. Itu kan lambang, penyucian, lambang. Bagi mereka masuk ke rumah Allah itu adalah menghormati Tuhan. Bagi kita, baptis adalah menyucikan diri. Mereka pun bisa ngenyek kita. Tapi kita pun nggak boleh ngenyek mereka. Kita saling menghargai, menghormati. Itu kan simbol-simbol. Janganlah seperti itulah. Karena ujung-ujungnya khotbahnya kan minta duit ini.
Ngenyek sini, ngenyek sana, ngenyek sini 2,5%, 10%, ujungnya minta duit kan? Habis ini jemaat aduh tertuduh, gua kasih perpuluhan. Ya selamatlah, beli cincin baru, beli Alphard baru, atau beli penthouse baru. Ya, atau mungkin pengen jalan-jalan first class ke Amerika kali ya, sama keluarga tercinta. Sudah saatnya kita harus mendidik ya, para rohaniawan kayak gini ya, atau tokoh-tokoh agama yang dikagumi. Yang lama-lama, maaf kata, jadi sampah nasional. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja. Iya kan? Paling berdiri, nyanyi, tepuk tangan, santai. Iya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Jadi kalau setorannya makin banyak, makin besar, kita bisa mengurangi ibadah kita, begitu. Jadi Tuhan itu lebih menerima setoran atau lebih menerima ibadah kita. Soal melipat kaki, Anda saja yang di usia segini sudah mengeluh tentang lipat kaki. Katanya mati-matian sama melipat kaki. Itu jelas berat untuk Anda tentang melipat kaki. Tapi tidak untuk orang-orang Muslim, orang-orang Islam. Mereka berlutut, melipat kaki, bersujud, berserah diri pada Tuhannya dengan ikhlas. Dan gerakan sholat pun itu juga ada fungsinya juga untuk memelihara kesehatan kita. Biar jalannya nggak kayak Doraemon. Itu. Paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi umat Islam yang posisi sholat yang sangat memberatkan itu adalah posisi ketika kita dalam keadaan posisi tahiyatul akhir. Memang benar posisi ini adalah posisi yang sangat berat untuk kita lakukan. Tetapi kalau kita akan lihat dari sisi medis, dari sisi kesehatan, itu sangat bermanfaat untuk otot-otot kita, untuk tulang, untuk saraf, bahkan untuk organ-organ yang ada di dalam perut kita. Jadi kalau kita posisi seperti ini, bagi orang-orang yang normal, yang tidak gemuk, itu biasanya sangat santai. Nah, ketika kita duduk seperti ini, ada jepitan pembuluh darah, yang dalam waktu kita membaca doa, ketika kita sholat, dan selesai sholat, maka ketika kita berdiri, maka pembuluh darah itu akan membuka. Jadi akan memperlancar peredaran darah yang ada di kaki. Kita tahu bersama, kaki ini adalah merupakan pompa paling kuat untuk pembuluh darah. Yang berikut ketika kita melakukan ini, itu ada lipatan di bagian lutut. Nah, bagi orang-orang yang mencegah supaya tidak terjadi artritis, penyakit-penyakit tulang dan sendi, itu biasanya melakukan tindakan seperti ini. Jadi untuk mengurangi nyeri maupun untuk menghindari penyakit tulang. Nah, untuk bagian saraf sebenarnya di belakang itu ada saraf ischiadicus. Nah, ketika kita melakukan ini, ada sentuhan sedikit dari calcaneus atau tulang tumit. Nah, itu akan merangsang sehingga kita akan terhindar dari penyakit neuritis. Biasanya orang nyeri di bagian belakang lutut, itu neuritis, ischiadicus, ischialgia, istilah kedokteran ischialgia. Jadi posisi seperti ini itu sangat menguntungkan bagi kesehatan. Bagi otot yang ada di sini dia akan menarik, kemudian otot paha, otot betis itu dia akan tertarik, kemudian ada meses di bagian usus-usus kita sehingga bisa memperlancar reaksi untuk buang air besar ataupun ada kelainan-kelainan usus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Dr. Suyanti Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pasti udah baca berita mengenai pendeta yang ini, yang bicara masalah zakat dan masalah ibadahnya umat muslim. Dan dia minta maaf sama Pak JK. So, I got two things that I want to talk about. Yang pertama, masalah pendeta ini. Kita dengar dulu deh apa yang disampaikan si pendeta. Kita tuh kadang-kadang kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali?
Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja. Iya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai. Iya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Oh God, gue sebagai umat yang non-muslim sangat malu dengan apa yang disampaikan sama pendeta ini. Bicara masalah perpuluhan, apakah perpuluhan yang Anda pahami dari Alkitab adalah apa yang Anda sampaikan seperti itu? Sepertinya pendeta ini memang harus baca lebih dalam lagi tentang perpuluhan di dalam Alkitab. Di Perjanjian Baru, bahkan perpuluhan itu sudah tidak terlalu diwajibkan. Bukankah seorang gembala harusnya hidup mencontoh Kristus? Bukannya Kristus hidup dalam kesederhanaan? Bukannya bergelimang harta dan foya-foya? Nih, lihatin, jam aja beratusan juta. Coba lihat ya, gembala yang sebelah. Jam ratusan ribu. Dan sepatutnya sebagai seorang pemuka agama, kalau ada umat agama lain yang rajin beribadah, sebagai pemuka agama, harusnya dia malah mensupport umatnya. Tuh kamu lihat tuh, umat agama lain aja rajin ibadahnya. Harusnya kita juga sama rajinnya seperti mereka. Bukannya malah menghina apa yang mereka lakukan. Mereka rajin bersyukur sama Tuhan. Ya kita harusnya malah tepuk tangan dong, applause sama mereka. Berarti mereka mengingat Tuhan, bukan apa yang seperti dilakukan sama si pendeta ini. Dan dengan bangganya mengatakan, kita ini cuma perlu 1 kali dalam seminggu. Terus setiap hari Anda nggak pernah bersyukur ya sama Tuhan ya? Aduh, kasihan kali. Dan yang kedua, Pak JK, saya mohon jangan jadi orang yang standar ganda. Ingat nggak sih, dulu ada orang yang mengutip ayat Al-Quran dan dikatakan menistakan agama. Dan jangan sekarang ada seorang gembala, ada seorang pendeta yang datang sama Anda, dia sungkem, terus Anda maafkan, terus Anda tidak berlaku yang sama seperti ini yang kejadian di masa lalu. Harusnya Anda sebagai tokoh masyarakat bisa berlaku yang adil, yang sama. Dan Pak Pendeta, gembala yang baik, sebagai seorang pemuka agama, seharusnya kau berani mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Kau tahu konsekuensi apa yang kau perbuat. Maka dari itu sebenarnya kau harus berpikir sebelum menyampaikan apa yang kau sampaikan di dalam khotbahmu di atas mimbar. Dan saya rasa apa yang terjadi saat ini adalah sebuah patokan bagi kita semua untuk bisa saling lebih menghargai satu sama lain tentang keyakinan masing-masing dan bagaimana cara beribadah masing-masing. Dan ini juga pengingat bagi kita untuk lebih memperdalam iman kita, bukan hanya melihat dari materi, tapi bagaimana keimanan kita sendiri kepada Tuhan. Dan kepada Pak JK, tolong jangan jadi orang yang punya standar ganda, karena dulu Anda meminta sebuah tanggung jawab daripada seseorang atas apa yang mereka sampaikan, maka kini tuntutlah tanggung jawab yang sama kepada orang yang melakukan hal yang bahkan lebih buruk daripada orang yang sebelumnya. Kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja. Iya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai. Iya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat ya. Apa sih yang dibanggakan dengan 10%? Kalau yang 10% itu bisa diselewengkan. Yang 10% itu aja sampai hari ini menjadi polemik loh di antara umat Kristiani sendiri. Bagaimana dengan yang 10% itu? Kalau pendeta-pendeta sekarang ini pakai Hermes yang harganya miliaran, pakai jam mewah, pakai baju-baju mahal. Sementara dia bukan seorang pengusaha. Tapi ini kan pengusaha, dia hanya seorang pendeta yang pure pendeta, pendapatannya dari seorang pendeta. Nah, alasan pendeta selalu diberikan oleh jemaat. Bukankah seorang pendeta itu harus merendahkan dirinya, harus merendahkan hatinya di depan jemaat,
dengan dia cara berpakaian, sementara jemaat disuruh untuk selalu hidup sederhana. Maaf ya buat teman-teman yang umat muslim atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, Gilbert Lumendang. Itu guyonan, tapi guyonan itu sudah keterlaluan sih menurut saya. Apalagi di zaman sekarang kan sosial media cepat sekali beredar. Saya hanya jemaat biasa yang tidak taat akan firman Tuhan, yang tidak taat ke gereja, yang tidak taat perpuluhan. Tapi saya tidak akan pernah berani untuk mengkoreksi agama orang lain. Saya tidak akan pernah berani untuk mengkoreksi ibadah orang lain. Karena agama itu hanyalah hubungan antara kita dengan Tuhan. Jadi kita sebagai manusia tidak punya hak untuk mengkoreksi ataupun untuk menghakimi orang lain. Bukankah itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Harusnya itu juga yang dipraktekkan oleh Pak Pendeta ya. Saya bingungnya dengan sekarang ini agama, dengan adanya TikTok ini, dengan adanya sosial media ini, orang sibuk aja ya menyebarkan agamanya masing-masing dengan caranya mereka, tapi menyinggung agama orang lain. Kenapa harus menyinggung agama orang lain? Kalau memang kamu mau menyampaikan firman Tuhan, sampaikan aja, tapi tidak usah menyinggung agama orang lain. Kamu nggak bisa memaksakan orang lain harus mempercayai apa yang kamu percayai. Sampaikan aja sebuah kebenaran, udah cukup. Orang mau dengar atau enggak ya sudah, biarin. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kamu. Yang penting kamu udah menyampaikan firman Tuhan. Tapi jangan singgung agama orang. Tuhan Yesus sedih nggak? Pasti. Tuhan Yesus itu juga sedih dengan keadaan-keadaan seperti ini. Tuhan Yesus tidak mengajarkan hal seperti ini. Tidak mengajarkan untuk menghina agama orang. Tidak mengajarkan untuk menghakimi agama orang. Cukup menyebarkan kebenaran, menyebarkan firman Tuhan. Selesai. Aku orang yang gak ngerti firman Tuhan aja tahu. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan video viral seorang pendeta yang bernama Gilbert, di mana baru-baru ini ia memberikan khotbah di hadapan para jemaatnya, tetapi justru isi khotbahnya menyindir atau menyinggung umat muslim. Dan hal tersebut sudah viral, dan bahkan sampai pendeta ini harus bertemu dengan para ulama dan juga mantan Wakil Presiden Indonesia, Pak Yusuf Kalla, untuk menyampaikan permohonan maafnya. Memang pernyataan pendeta ini sangat disayangkan, karena harusnya tidak perlu atau tidak pantas disampaikan oleh seorang pendeta terhadap kepada para jemaatnya dengan mengait-ngaitkan agama orang lain. Karena apapun yang terjadi, ya agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Artinya bahwa dalam menyampaikan pesan khotbah kepada para jemaat tidak perlu dikait-kaitkan dengan agama orang lain, sehingga tidak menimbulkan konflik ataupun tidak menimbulkan rasa ketidaksukaan orang terhadap kita hanya dikarenakan kepercayaan mereka dikait-kaitkan dengan kepercayaan yang kita gunakan atau yang kita pakai hingga saat ini. Oleh karena itu, hidup dalam keberagaman, baik suku, agama maupun ras, patutnya kita menyampaikan apa yang menurut kita dan apa yang kita jalankan. Tidak perlu dikait-kaitkan dengan pihak lain sehingga tidak menimbulkan konflik ataupun tidak menimbulkan suatu situasi yang tidak menyenangkan atau yang tidak perlu terjadi. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa video tadi. Barangkali ada para sahabat yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan juga mungkin kepada para sahabat sekalian yang belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Akhirnya saya mohon undur diri di hadapan para sahabat sekalian. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.